sudah konsultasi apa kepada abang sebagai lawyer? Mau bikin acara sendiri apa gimana Bang? Ya kita, nah ini tadinya memang kita rencana lalu mau datang ke Pak Haji Faisal itu mulai dari tanggal 1 gagal, hari Sabtu, hari Minggu juga gagal. Saya nggak tahu apa alasannya, tapi yang jelas mungkin beliau sibuk. Gagalnya dalam arti kata abang sudah Kita udah katanya harus konfirmasi komunikasi dong. dulu. Udah konfirmasi, silakan tanya lah. Silakan tanya sama lawyernya Bang Sandi Arifin. Sering komunikasi sama saya. Pak Haji Faisal juga sering komunikasi, tapi belakangan ini beliau mungkin sibuk. Jadi bahkan biasa saya juga nggak masuk, ya saya nggak tahu lah diblokir atau apa, saya nggak ngerti lah. Tapi yang jelas menurut saya kita udah berkomunikasi. Dan terlepas dari masalah ini, saya juga ingin mau memberikan saran kepada semua lah, termasuk juga Pak Haji Faisal. Membangun silaturahmi itu penting. Kita berkomunikasi itu tidak mesti harus membahas soal masalah, soal kasus. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin saja kalau memang toh niat kita adalah untuk sebuah kebaikan, untuk menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin, maka hanya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Dan kayaknya komunikasinya hanya satu arah doang ya Bang? Yang abang Sepertinya rasakan. begitu. Silakan tanya aja ke Pak Haji Faisal dan lawyernya. Ya Pak, kemarin juga sempat ditanyakan Pak Haji Faisal untuk 100 hari ini apakah akan mengundang pihak Pak Dodi, tapi mereka menjawab sudahlah cukup, kami sudah cukup merasa terlalu direndahkan. Yang saya heran tuh begini, yang dimaksud yang beliau direndahkan itu apa? Itu yang juga saya bingung selama ini. Pak Dodi udah speak up, udah nggak pernah ngomong apa-apa lagi, udah pernah menyampaikan apapun dan tidak pernah menyentil apapun. Beliau malah ngomong ke saya begini, maaf, gimana ya, tolong biar kita ketemu, kita selesaikan ini secara kekeluargaan baik-baik. Malu juga saya. Selalu bilang begitu ya? Selalu bilang. Nah sekarang kalau kemudian Pak Haji Faisal merasa bahwa dirugikan, dizolimi, apa? Coba dijelaskan deh, dijelaskan. Apa sih yang kemudian dimaksud dengan dizolimi, yang dimaksud dengan dirugikan dan lain sebagainya itu. Nah sekarang kita akui bahwa namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Termasuk saya pribadi, termasuk juga Pak Dodi dan keluarga. Kita semua lah. Nah sekarang mau nggak kita berubah, mau nggak kita melakukan sebuah perbaikan ke depan untuk bisa memberikan sebuah edukasi kepada masa depan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita ini. Kalau mau, ya berarti semua tensi, semua ego diturunin, dibuang jauh-jauh. Karena goal kita adalah sebuah perdamaian untuk kemaslahatan, ya maka mestinya itu yang harus menjadi tujuan kita. Nah kalau kemudian perbedaan yang selalu dibesar-besarkan, seolah selalu yang merasa dihianati lah, dizolimi lah, di apa, ya kapan masalah ini selesai bos? Jangan di satu sisi kita ngomong kita mau menyelesaikan ini secara kekeluargaan, di sisi lain justru kita yang membuat ada gap, dinding lah ya ada dinding di antara dua keluarga ini sehingga tidak bisa menemukan sebuah komunikasi yang baik sehingga bisa ada solusi. Nah itu yang kontraproduktif menurut saya. Nah ini yang mesti, ya mudah-mudahan lah Pak Haji Faisal ya merenungi lagi lah dan tidak terlalu banyak mendengar apa kata orang-orang yang pada akhirnya tidak membuat adanya perdamaian di antara dua keluarga ini. Karena seorang, ya apalagi umat muslim yang mohon maaf, agama lain juga pasti sama mengajarkan hal yang sama, apalagi seorang haji ya tentu lebih paham itulah. Kita 3 hari aja nggak berkomunikasi dengan orang aja udah dosa. Hablum minan nas yang penting. Nah, selain menjaga hablum minallah ya hablum minan nas juga harus ya. Karena manakala kita hablum minan nas ini dia tidak clear, ketika suatu saat kita menghadap Allah, bos, lu selesaikan dulu urusan kamu dengan manusia itu, baru gue maafin, baru gue ampunin. Nah kalau ini Pak Dodi udah ngalah, Pak Dodi udah mau datang, selalu membangun komunikasi. Terus beliau yang kemudian seolah ada kesan menutup diri, tidak mau berkomunikasi, tidak mau berdamai. Nah terus yang mau dicari apa bos? Ya hal seperti ini tuh kalah jadi abu, menang jadi arang. Sementara
semua mesti harus memberikan rasa kasih sayang full kepada Gala dari kedua belah pihak, dari keluarga Pak Haji Faisal maupun juga keluarga Pak Dodi. Kalau dua-duanya seolah-olah ingin menunjukkan hanya satu yang lebih hebat daripada yang lain, ya saya kira ya itu yang kemudian sangat kita sayangkan. Janganlah itu terjadi. Kasihan nanti kita mau menampilkan sesuatu yang seolah-olah kita sebagai superhero-nya, tapi suatu ketika Ananda Gala ini begitu dia besar, dia melihat jejak digital kita bahwa ternyata ada kakeknya seperti ini, ada yang cuma hanya ngomong-ngomong doang aja, padahal realisasinya nggak ada, ya kan pasti dia kecewa juga. Jadi jangan salah juga kan, suatu saat kita boleh hari ini karena ada dukungan dari masyarakat seolah-olah ya, dari netizen yang nggak paham apa-apa, nggak ngerti apa-apa, terus merasa diri kita di atas angin, ya kita didukung, jadi seolah-olah kita udah paling benar, kita udah paling hebat. Ya saya kira ini yang mesti harus juga kita koreksi lah. Tapi Seandainya Mbak Timah, Mama tahu, seandainya tidak tidak diundang di sana gitu, apakah Pak Dodi akan bikin sendiri? Oh ya, Untuk 100 hari. insya Allah kita ada rencana nanti buat sendiri. Nanti kita karena memang pihak sana sudah mengklaim Bang, tidak akan mengundang pihak Pak Dodi di acara 100 hariannya nanti. ya nggak apa-apa. Kalau perlu kami yang undang. Nanti aku serahin ke Pak Dodi deh, undang Pak Haji Faisal sama keluarga. Ngomong keluarga kok, bos. Orang itu bisa membelah laut itu, bahwa dia bisa membelah persaudaraan, silaturahmi dan kasih sayang di antara keluarga. Walaupun ini cuma hanya antara anak dan anak, kan udah keluarga, bos. Nah, kalau udah keluarga, Apalagi sudah ada cucu ya Bang? ya udah ada cucu lagi. Mestinya Gala itu dijadikan sebagai media untuk mampu mempersatukan antara dua keluarga ini. Nah kalau misalnya Gala yang seolah-olah kesan diumpet-umpetin untuk salah satu pihak, ya justru itu artinya bahwa memang yang mereka dari awal itu memang nggak mau berdamai. Jadi mungkin Pak Dodi salahnya aja mungkin dari awal itu beliau yang ngomongnya mungkin terlalu tegas, terlalu cepat, jadi langsung To the point lah. ya mulailah dipelintir-pelintir kemana-mana. Tapi kan belakangan beliau juga ya paham lah, tahu lah, belum ngerti. Pada itulah beliau mau, yaudah Bang, kita cobalah selalu Abang tolong jangan capek-capek ya untuk komunikasi, untuk bangun hubungan biar kita bisa duduk. Oh insya Allah. Dan aku yakin Pak Haji Faisal juga orang baik kok. Pastilah suatu ketika pasti ketemu kok. Aku yakin. Tapi kan kenyataannya sampai sekarang pun pihak Haji Faisal kan Soal belum. waktu. Tinggal waktu ya Bang? Tinggal waktu aja. Aku yakin Pak Haji Faisal itu orang baik. Keluarganya pun juga orang baik. Mungkin pernah nggak sih Bang bercerita pertimbangan apa dari Haji Faisal sampai sekarang pun belum? Tidak Belum. mau menerima. Belum. Belum Oh, ada kita belum ketemu. belum ada komunikasi Belum ada dalam komunikasi. meeting. Masih searah ya Bang Masih komunikasi. jarak. Bang kemarin kan sempat